Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Percaya nggak? Ada satu teori yang mengatakan bahwa kata-kata adalah doa. Kan pernah, ya kan? Iya. Tapi bagi saya, kata-kata itu manusia itu butuh kata, butuh sesuatu yang akhirnya mendorong dia untuk bisa melakukan sesuatu. Sugesti ya. Iya. Oke, dalam teori psikologinya mungkin sugesti. Ini Coach Gigi nih. Iya. Sugesti. Tapi bagi saya, kata-kata gini. Kata, jadi gini, ketika kamu punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu, ucapkan kata-kata itu selalu dalam pikiranmu, dalam hatimu Sering sampai sesering mungkin, maka itu bisa akan mewujud. Meskipun nggak langsung bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Iya. Ingat zikir kan? Iya. Kalau dalam agama itu ada zikir, ada wirid gitu kan. Kenapa sih harus diulang sampai sekian ratus, sampai sekian ribu, sampai sekian banyak gitu? Iya. Karena sebenarnya yang dilatih itu tidak hanya kekuatan kata kita sendiri, tetapi juga ini sebenarnya merekonstruksi struktur kesemestaan yang ada di dalam tubuh kita. Wah, ini kayak program pengobatan alternatif. Udah malamnya pas lagi malam Jumat ya kan. Tapi aku kemarin beberapa waktu lalu itu sempat baca buku menarik gitu, bahwa ternyata sel darah merah manusia itu sangat taat dengan apa yang ada dalam pikiran manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dikatakan, apa yang menjadi perilaku manusia sehari-hari. Apa iya kan? Jadi kenapa orang ini dalam buku ya, Iya. ini dalam buku, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di luar sana. Mereka mengatakan ketika manusia itu merasa dalam keadaan tertekan, cekam dan macam-macam, pokoknya segala sesuatu yang negatif, maka sel darah merahnya cenderung warna gelap gitu. Dan strukturnya tidak teratur. Cara kerjanya juga tidak teratur. Maka sangat mungkin orang yang kena hipertensi dan macam-macam itu karena itu. Pengaruh itu ya. Terus kemudian ketika orang itu merasa damai, bahagia, terus kemudian pokoknya hal-hal yang positif, semakin dia bahkan merasa dekat dengan Tuhan, maka sel darah merahnya akan berwarna cerah, bentuknya teratur dan kerjanya juga teratur. Oke, setuju. Berarti dengan kita merasakan bahagia bisa membuat kita semakin sehat, betul ya? Betul. Iya ya. Itu sederhana. Dan yang menarik itu kan ternyata kan sel darah merah di tubuh manusia itu banyak. 1 kilogram tubuh manusia, 1 kilogram daging, di dalam 1 kilogram daging manusia itu ada 3 miliar sel darah merah. Bayangkan per sekarang itu ya? kalau kita katakanlah bobotmu berapa? 65 kalikan 3 miliar. Ya, 3 miliar kali 65 lah. Nah, sekali kamu berdoa, maka diamini oleh sekian banyak sel darah merah itu. Keren banget sumpah. Karena sel itu hidup. Iya ya. Sel itu makhluk. Ya. Iya betul ya. Makhluk dengan struktur yang paling sederhana adalah sel. Nggak kepikiran loh Kang sampai segitunya. Ya, makanya ini menarik bahwa setiap kali kamu melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan kamu itu, yang kamu lakukan itu berguna untuk sekian triliun. Ya kan? Triliunan sel darah merah kita. Maka itu akan menyehatkan tubuh kita. Itu dari sisi teori kedokteran spiritual. Iya ya. Betul ya. Dengan perasaan kita juga bisa bikin sel darah merah semakin sehat ya. Iya, makanya jangan pernah mikir yang aneh-aneh pokoknya. Betul. Be positive thinking itu karena itu sebenarnya. Oke. Mulai sekarang saya nggak mau mikir apa-apa. Nggak mikir apa-apa. Ya udah, mati aja loh. Kalau mati sel darah merah mati ya? Turu pena. Kata siapa itu, Nadia itu ya.
nggak nongol nih, tumben ya. Ini lagi tahlilan mungkin. Iya, oh atau lagi ngetutur. Lagi asik di dunia metaverse-nya. Itu Yang dia dia. ciptakan sendiri melalui alam mimpi. Iya ya. Iya. Aha, Alam bawah betul. sadar. Alam bawah sadar. Alam Oke deh. bawah Vetivera. Oke. Alam bawah sadar Vetivera. Oke. Iya. Iya ya. Ini Pak Keset belum nampak ya? Waktunya Pak Kesit nih. Tapi Iya. ini masih sisa 2 menit lagi. Atau kita mau puterin Pak Kesit aja dulu. Enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih ya. Sambil nunggu juga. nunggu yang lain untuk bisa gabung di 424 ataupun di 0855420912. Oke. Ya, oke. Iya. Rehat malam akan kembali lagi setelah yang mau lewat ini. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Yo, masih dilanjut ya di rehat malam ya. hampir Sih, hampir saja. Salah nyebut program. Program baru maklum. Mau bilang termuda tadi ya? Enggak mau bilang prediksi dan ulasan. Beda dong. Tapi musiknya pas loh untuk si Ol. Ya kan? Iya. Iya. Mau ganti. Backsound. Kemarin nggak tak kasih musik sih. Oh enggak ya? Ya. Dumplak. Kayak ini dong kuda lumping. Apa? Dumplak. Iya. Masih ngomongin dunia metaverse. Metaverse, dunia yang nggak jelas. Iya, tapi bisa jadi dunia alternatif sih bagi mereka yang mungkin antisosial kan. Ini dia. Iya enggak? Tapi itu bahaya loh. Kenapa salah? Orang antisosial, terus dikasih ruang kayak gitu, semakin ya ya kan? antisosial. Dia akhirnya nggak tahu juntrungan untuk hidup itu apa. Yang bahaya itu. Ya ini bukan ini bukan menakut-nakutin sih ya, tapi ya kita perlu menyikapi dengan cerdas. Artinya kalau ini memang akan menjadi sebuah keniscayaan ya kita memang harus punya sikap yang cerdas untuk menyikapi kayak gini. Jangan sampai gara-gara kan gini. Gimana? Di dunia game saja banyak anak-anak yang hari ini akhirnya kehilangan orientasi. Betul. Mereka kehilangan masa mudanya. Iya. Mereka nggak tahu apa tujuan hidupnya. Iya kan? Dunia game kan luar biasa kan. Nah, kalau ini kemudian mereka dipaksa masuk ke situ, ini yang memang harus disikapi. Artinya nggak harus ke pemerintah sih, tapi semua orang lah. Nggak harus ke pemerintah, tapi semua orang yang kita ya makanya bener Mas Adi bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi supaya kita tahu apa positif dan negatifnya. Gitu loh. Dan ketika kita sudah tahu negatifnya maka kita harus menyikapinya dengan cara apa gitu. Betul. Jangan sampai karena kita terlalu asik di dunia metaverse akhirnya kita nggak tahu kalau sekarang presidennya masih Jokowi. Dipikirnya masih SBY aja kan. Oh gitu ya. Atau jangan-jangan gitu, apa ya? Ya mungkin sangat sih ya Pak Jokowi kemudian akhirnya mainan metaverse kita bisa ketemu dengan beliau di metaverse. Tapi bisa kan Kang di dalam dunia metaverse ini misalkan saya di rumah, jenengan di rumah, kita bertemu di alam metaverse. Bisa kan mempertemukan itu ya? Iya. Ya kan? Dan kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama tanpa harus berada di ruang yang sama. Betul. Gitu loh. Iya ya.
Cuman kan tetap aja kita misalkan pingin katakanlah kita janjian nih di metaverse. Yuk kita janjian di mana? Kita mampir ke kafe, ke kafe yang paling apa ya? Yang paling populer di Paris misalnya. Oke. Iya, bisa sih itu bisa kan. Tapi kan tetap aja minumnya ya minum yang ada di rumah sendiri kan. Oh iya. Iya, kita cuma berhayal aja seolah-olah ini minuman apa. Katanya cuma hangat aja gitu. Dunia halu gak sih itu kalau metaverse? Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra. Salam Koja Sastra.